Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah merupakan ummul kitab atau surat yang mengawali semua isi dari Al-Qur'an. Al-Fatihah juga merupakan bagian penting dari ibadah sholat. Kalau kita tahu dan faham dialog antara Allah dan orang yang membaca Al-Fatihah, tentu akan membuat orang semakin tinggi kadar keimanannya dan rasa tawakalnya akan muncul. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama mengisahkan surah ini karena selain mampu meningkatkan keyakinan, surah ini juga bisa menjadi wasilah dikabulkannya doa seseorang. Namun sebelum berlanjut, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan sukai video ini. Mari kita sama-sama dukung channel yang kecil ini agar tetap jaya dan menjadi wasilah dalam menyebarkan kebaikan di dunia wal akhirah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe dan menonton video ini, saya berharap dalam pertemuan ini bisa menambah kekokohan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan rezeki dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah awal mulanya berasal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengalir ke ulama, ke kiai, ustadz, dan terakhir ke masyarakat pada umumnya. Namun ada hal yang perlu diperhatikan dalam mengamalkan surah ini agar doa dan harapan cepat terkabul, yang mana adalah memahami isi dialog dalam surah tersebut. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku membagikan sholat menjadi dua bagian, untuk aku dan untuk hambaku." Artinya 3 ayat di atas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah hak Allah, dan 3 ayat ke bawahnya adalah urusan hambanya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengucapkan ar-Rahman ar-Rahim, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Dan ketika kita mengucapkan Malik Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah memujaku. Dan ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dan hambaku. Saudaraku yang dirahmati Allah, disinilah kunci permohonan kita. Karena ini Allah memberikan kita kesempatan untuk meminta, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjawab ataupun mengabulkannya. Oleh karena itu dianjurkan pada kalimat atau ayat ini, iyyaka nasta'in, dibaca berulang-ulang. Ada yang menyarankan untuk dibaca 7 kali, ada juga yang dibaca 11 kali, dan ada juga yang menyarankan dibaca 21 kali. Kalau ijazah yang disampaikan ataupun dianjurkan oleh guru saya untuk dibaca adalah sebanyak 11 kali, lalu berdoa dan dilanjutkan bacaannya. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dan hambaku, akan kupenuhi yang ia inginkan.
Dan pokok penting yang perlu diperhatikan agar niat dan harapan kita sukses dalam mengamalkan surah Al-Fatihah ini ialah bayangkan seakan-akan kita mendengarkan jawaban Allah dari masing-masing ayat yang dibaca mulai awal hingga selesai. Tidak cukup hanya mengambil bagian pokok pentingnya saja pada kalimat iyyaka nasta'in lalu berdoa dan selesai, melainkan mulai awal membacanya harus diresapi. Sedangkan untuk mengamalkan surah ini, waktu yang bagus menurut guru saya yaitu tengah malam, pada waktu sepi dan sunyi, atau setelah selesai sholat tahajud, atau juga bisa dilakukan setelah sholat subuh. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk saudaraku semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.